Shalom sahabat LTVC, kami bersukacita menyambut dan melayani saudara dalam ibadah online kami hari ini. Menjadi orang percaya tidaklah membebaskan seseorang dari kesalahan. Oleh sebab itu, Yesus memberikan perumpamaan tentang kesalahan dan pengampunan. Bahkan Rasul Petrus pernah bertanya kepada Yesus perihal pengampunan. Rasul Petrus saja ingin penjelasan mengenai hal pengampunan. Jawaban yang diberikan sangat mengejutkan dengan 7 berbanding 70 kali 7. Mari ikuti ibadah hari ini untuk mendapatkan berkat dari pengampunan yang memberkati kepada orang lain, yang artinya mengampuni dengan tulus dan sempurna. Angka 7 di dalam Alkitab memberikan arti kesempurnaan, penyelesaian, dan perhentian. Kesalahan harus diselesaikan, dihentikan dengan melalui pengampunan. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di tempat ini, mari kita satukan hati, kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Buat kesetiaan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kasih Tuhan Yesus.
karena kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kami. Sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau berkatakan Tuhan, selama aku hidup, selama aku ada, aku akan memuji menjembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Dan biarlah manis Engkau dengar di telinga-Mu Tuhan pujian kami. Haleluya. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang
Shalom sahabat LTVC yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap saudara semua yang menyaksikan tayangan ini pada hari ini ada dalam keadaan yang baik dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bicara mengenai pengampunan, pasti sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, bukan? Nah, pengampunan ini juga pastinya berkaitan dengan yang namanya kesalahan. Karena tanpa adanya kesalahan, maka tidak ada yang diperlukan pengampunan. Tidak ada yang perlu diampuni. Apa yang mau diampuni? Kesalahannya aja kan nggak ada. Jadi, di mana ada kesalahan, di situ dibutuhkan pengampunan. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saya yakin, sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Karena kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Sekarang saudara bayangkan sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan atau tidak luput dari kesalahan, saudara bayangkan jika kita hidup di dunia yang tidak ada pengampunan atau hidup tanpa ada pengampunan. Pasti sangat menderita dan sangat tidak mengenakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap hari kita dihadapkan pada pengampunan atau situasi yang memerlukan pengampunan. Contohnya, yang pertama adalah mengampuni orang lain. Mungkin saudara berkata kepada saya, "Wah, Pak Pendeta, tapi ini sangat sulit. Orang ini nih kebangetan. Dia dulu udah nyakitin perasaan saya. Dikasih hati minta jantung, saudara. Waktu itu zaman dia susah, saya yang nolong dia. Tapi kenyataannya sekarang saya ditusuk dari belakang." Aduh saudara, anjing aja nggak pernah gigit majikannya atau yang pernah ngasih makan kepadanya. Ini dasar manusia, sulit sekali buat saya untuk ngampuni. Atau mungkin juga saudara ada yang bilang kepada saya, "Wah, Pak Pendeta, saya ini nggak diperlakukan dengan adil. Masa saya nggak dapat warisan, saudara-saudara saya pada curang sama saya." Atau mungkin saudara ada yang berkata juga, "Ini mulutnya udah kebangetan, sulit buat saya ngampunin, fitnahnya udah macem-macem." Sakit hati saya kalau ingat-ingat kata-kata itu. Nah, saudara ngapain diingat-ingat, saudara? Perbuatan dan kata-kata yang menyakitkan, itu nggak perlu kita ingat-ingat. Kalau kita sakit ya, contohnya, sakit dan ada luka itu ya harus disembuhkan. Mana ada kita yang mau membiarkan kita sakit atau kita dalam keadaan luka itu kita pelihara dan dibiarkan terbuka? Pasti nggak ada. Nah, dalam Matius 6 ayat 12, yaitu dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu dikatakan demikian, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Nah, kemudian kondisi-kondisi apa yang kita hadapi juga? Mungkin kita juga bergumul dengan mengampuni diri sendiri. Kita pernah bikin kesalahan atau kelalaian, ya. Kadang mungkin lebih mudah buat kita ngampuni orang lain dibanding diri sendiri. Jadi, ya kan manusia kita menerapkan standar kita seringkali lebih tinggi pada diri kita. Nah, ini harus dibereskan juga, saudara. Harus diselesaikan. Atau yang ketiga, mengampuni keadaan yang mungkin mengecewakan dan tidak mengenakan bagi kita. Saya ini suka bingung, saya benci banget dengan keadaan ini. Misalnya, kenapa susah terus? Kenapa kondisinya nggak pernah baik? Kenapa karir saya nggak naik-naik? Kenapa sakit saya berkepanjangan, nggak selesai-selesai? Ya, jangan sampai ujung-ujungnya saudara jangan-jangan merasa perlu mengampuni Tuhan. Karena saudara merasa bahwa segala keadaan ini adalah salahnya Tuhan. Ya kan? Hati-hati saudara. Hal ini butuh juga diselesaikan. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa penting pengampunan bagi kita orang-orang percaya? Apa kata Alkitab tentang pengampunan? Dan mengapa pengampunan itu bisa menyelamatkan? Mari kita baca dalam Alkitab kita. Ya. Untuk mengerti hal ini, kita harus bisa mengerti jawaban Yesus melalui perumpamaan tentang pengampunan. Ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Jadi saudara bisa baca juga. Ya, saya akan simpulkan dengan singkat.
Yaitu pasal ini sebenarnya atau perikop ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama manusia di hadapan Allah dan manusia di hadapan sesamanya manusia. Kita akan bahas yang pertama. Manusia di hadapan Allah. Dikatakan dalam ayat 24 ya, bahwa ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Raja ini menggambarkan Tuhan, namanya perumpamaan. Nah, ini jumlah yang sangat-sangat besar, saudara. 1 talenta itu setara dengan 20 tahun upah seorang pekerja. Kalau di total tuh mungkin ya dengan kurs sekarang ya, kurang lebih bisa triliunan. Itu jumlah yang sangat besar. Artinya hutang ini sangat besar dan nggak mungkin dibayar oleh orang itu yang merupakan pekerja. Dan orang itu bahkan mungkin bisa disimpulkan bahwa dia nggak mampu dan nggak mungkin mampu untuk melunasi hutangnya. Jadi no hope, tidak ada harapan buat dia. Mau disita apa yang dimilikinya juga nggak akan menutup hutangnya. Nah, orang yang berhutang ini kemudian memohon-mohon kepada raja, ia menyembah, dia bilang, "Raja, berikan saya kelonggaran." Sehingga kemudian tergeraklah hati raja kepada orang ini oleh belas kasihan. Sehingga akhirnya dikatakan raja ini membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ya, catat baik-baik. Belas kasihan Allah itu luar biasa. Dari yang cuma diminta untuk bersabar dan memberikan waktu kelonggaran, ini malah dibebaskan sekalian dari hutang-hutangnya. Nah, Allah itu Allah yang menyediakan dan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan atau kita minta. Amin. Nah, pengampunan ini juga bukan berarti membebaskan dari hukuman. Tetap ada konsekuensi. Nah, kalau seseorang itu dilepaskan dari konsekuensinya, itu namanya penebusan. Dan puji nama Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya pada bagian yang berikutnya. Bagian yang kedua, manusia di hadapan sesamanya manusia. Dalam ayat 28, coba saudara bandingkan dengan orang yang berhutang 100 dinar. Jadi ada orang berhutang 100 dinar. Tadi 10.000 talenta. Nggak sampai, kalau dia total mungkin nggak sampai 10 juta, kurang lebih. Dan peluang orang ini melunasinya juga ada. Karena hutangnya nggak gitu besar, hutang 100 dinar ini mungkin bisa dilunasi dengan 5 bulan gajinya, ya, upahnya. Dan menarik, dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan kawannya. Artinya mereka bahkan bersahabat. Orang yang pernah dibebaskan hutangnya dengan kemudian ada orang yang berhutang ini, mereka temenan. Nah, artinya karena bersahabat dekat, maka bisa dihutangi, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang dibebaskan ini? Kita lihat. Sebaliknya, ia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada temannya, seperti yang ia pernah terima dari sang raja. Dan bayangkan betapa kecilnya hutang dari hamba lain, dari temannya tersebut, dibandingkan dengan hutang 10.000 talenta yang pernah ia dibebaskan oleh sang raja. Nah, melalui perumpamaan ini, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia itu tidak pernah sebanding dengan dosa yang dilakukan terhadap Allah. Dan yang lebih parahnya, kalau di ayat 30 ini, kawannya ini bahkan bukannya menolak, ya, bahkan si yang berhutang ini dimasukkan dalam penjara sampai dia bisa lunasi hutangnya. Pertanyaannya, mana bisa dia bayar hutangnya kalau di dalam penjara? Artinya, ia malah menutup peluang bagi temannya ini untuk bisa melunasi hutangnya. Saudaraku, melalui kisah ini, kita bisa belajar bahwa jangan sampai kita malah menjadi seseorang yang menutup pintu pengampunan bagi orang lain. Pengampunan itu menciptakan kesempatan, yaitu kesempatan untuk diselamatkan dan kesempatan untuk dipulihkan, dan kesempatan untuk membebaskan. Ada beberapa hal yang bikin kita sulit untuk mengampuni. Ya, contohnya, ketika kita berharap pembalasan kepada seseorang, kita harap, biarin, rasain kamu kena, gitu. Atau kebencian, ketidaksukaan kita terhadap orang, ini jadi halangan buat kita mengampuni. Contohnya, Yunus ketika disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, dia udah gak suka dengan Niniwe. Dan kemudian kita kecewa, atau mungkin ketidaktahuan kita juga. Tapi yang saya mau tekankan di sini, ketika kita memiliki tuntutan yang berlebihan, artinya kita menuntut lebih dari yang seharusnya dia tanggung. Kita memberatkan dia. Seringkali tanpa disadari,
Ketika kita tidak mengampuni, itu sama saja kita memberatkan seorang tersebut. Ada syaratnya. Oh, dia harus datang dulu ke hadapan saya. Dia harus cium tangan saya dulu. Dia harus bayar berapa kali lipat. Kita memberatkan. Ingatlah bahwa ketika kita menuntut sesuatu secara berlebihan, maka hal itu akan mendatangkan kesalahan. Nah, pasal dari perikop ini yang kita baca ini dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa kepadaku? Apakah 70 kali? Dan yang menarik adalah Yesus tidak menjawab dengan ukuran yang dipakai Petrus, tapi dengan melipat gandakannya. Sehingga nggak mungkin untuk dibayangkan oleh Petrus. Mana ada orang ya bersalah 490 kali, ya kan? Dalam sehari apalagi. Kalau dalam sehari, dalam setiap 2,9 menit bikin salah. Ini udah nggak masuk akal. Tapi hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu jauh lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan atau pikirkan, saudara. Dan Yesus mau bahwa agar hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu juga ada dalam setiap kita. Amin. Yakobus 2 ayat 13 berkata demikian. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Kata segenap hati dalam Alkitab itu menggunakan kata kardia, yang kita kenal dengan artinya jantung, yaitu organ yang sangat penting dan menjadi pusat kehidupan bagi setiap kita, manusia. Karena hidup dan mati seorang kita bisa ceknya diukur dari jantungnya, dari denyut jantungnya. Oleh karena itu pengampunan juga merupakan detak jantung atau pusat kehidupan spiritual kita, orang-orang percaya. Kita bisa mengukur detak atau kehidupan spiritual kita melalui apakah kita masih bisa mengampuni atau tidak. Mengampuni itu memang bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Karena ketika kita mau mengampuni, Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah bukti bahwa kita mengasihi. Ketika kita mengampuni, maka itu juga akan membawa keselamatan. Maka itu akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yang pertama, orang yang diampuni. Ketika kita mengampuni seorang, orang yang kita ampuni, yaitu mereka yang bersalah kepada kita, maka dia akan diselamatkan. Dia akan mengalami namanya kelegaan, pengampunan. Dan yang kedua adalah orang yang mengampuni, yaitu diri kita sendiri yang memberikan pengampunan. Kita ingat doa Bapa kami tadi. Kemudian yang ketiga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang kondisinya jadi terdampak karena pertikaian kita, karena kita tidak mau mengampuni. Oleh karena itu, saudara, pengampunan itu merupakan keputusan, yaitu keputusan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita dan orang yang kita ampuni. Amin. Ingat bahwa pengampunan adalah salah satu atribut atau sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Karena prinsipnya yang bisa mengampuni ya, yang bisa memberikan pengampunan ya cuma Allah. Binatang nggak bisa memberikan pengampunan, tumbuhan nggak bisa memberikan, bahkan juga malaikat juga tidak. Nah, dicatat demikian. Lantas kenapa sifat pengampunan itu atau kemampuan untuk bisa mengampuni itu diberikan Allah kepada manusia? Ada 3 hal. Yang pertama, manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Ketika Allah memiliki sifat atau kemampuan untuk mengampuni, maka manusia juga sebagai gambarnya pasti bisa mengampuni. Yang kedua, untuk melatih dan menyempurnakan manusia dalam mengembangkan dan memiliki karakter Allah. Dan yang ketiga, untuk menjadikan kita kepanjangan tangan Allah kepada dunia ini, kepada orang-orang yang membutuhkan, agar dunia ini bisa merasakan pengampunan Allah melalui manusia, yaitu melalui saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu, mari kita lepaskan pengampunan, karena pengampunan itu merupakan tindakan kasih, dan karena pengampunan itu merupakan kehendak Allah atas setiap kita. Haleluya. Saya akhiri dengan baca satu ayat dalam Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu, seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dan kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar mengenai pengampunan. Ada kuasa di balik pengampunan. Dan di mana kami harus bisa mengampuni, harus bisa menyatakan kasih Allah atas dunia ini, Tuhan. Kami hamba berdoa, Tuhan, buat saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, ya Tuhan. Untuk setiap kami yang bergumul atau sulit bisa mengampuni, kami minta Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menjamah, menggerakkan hati mereka, Tuhan, agar bisa memampukan mereka bisa mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC, sharing Pak Vilano mengenai pengampunan yang menyelamatkan sungguh luar biasa. Memberikan suatu pedoman, pengampunan itu memiliki kuasa yang menyelamatkan, luar biasa sekali. Sahabat LTVC, saatnya kita mengadakan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat TVC, Yohanes 6:56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami percaya sukacita surga menyertai kami. Pengampunan dapat menyelamatkan banyak orang. Tuhan, biarlah sahabat-sahabat LTVC diberikan hati yang penuh dengan rasa pengampunan dan tidak menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa agar sahabat LTVC diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Kami percaya keluarga sahabat LTVC dilindungi oleh Tuhan dan Tuhan membuka perbendaharaan surga mencurahkan kepada sahabat-sahabat LTVC. Juga berkati Indonesia, berkati kota kami tinggal, berkati Presiden sampai jajarannya ke bawah Tuhan. Sehingga negara kami dipimpin dengan baik, dipimpin menjadi negara yang besar, dipimpin menjadi negara yang kuat, agar damai sukacita menyertai negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat aktivis kami yang bergumul di dalam sakit penyakit Tuhan. Kami doa sakit penyakit apapun yang diderita oleh sahabat-sahabat aktivis, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Sahabat aktivis, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.